Sejarah Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 m. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di Desa Beuringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun, tahun 1297 sampai tahun 1326. Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak, dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudera Pasai. Awal berdirinya Kerajaan Pasai, yang juga dikenal sebagai Samudera Darussalam atau Samudera Pasai, belum diketahui secara pasti dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, dalam sebuah catatan Rihlah ila Masyriq, pengembaraan ke timur, dari Ibnu Batutah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kerajaan Samudera Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang pernah menjadi salah satu dinasti terbesar di dunia. Jika dinasti Turki Utsmani mulai menancapkan kekuasaannya pada tahun 1385 m, maka Kerajaan Samudera Pasai lebih dahulu menebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara kira-kira pada tahun 1297. Catatan Ibnu Batutah tersebut bertuliskan, sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah, ketika menggambarkan kekagumannya terhadap keindahan dan kemajuan Kerajaan Samudera Pasai yang sempat disinggahinya selama 15 hari pada 1345 m. Pendapat bahwa Kerajaan Samudera Pasai lebih tua dari dinasti Utsmani di Turki dikuatkan dengan catatan dari Marco Polo, seorang penjelajah asal Venezia, Italia, yang telah mengunjungi Samudera Pasai pada 1292 m. Marco Polo bertandang ke Samudera Pasai saat menjadi pemimpin rombongan yang membawa ratu dari Cina ke Persia. Bersama 2.000 orang pengikutnya, Marco Polo singgah dan menetap selama 5 bulan di bumi Serambi Makkah itu, dan perjalanan dari Marco Polo tersebut dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Travel of Marco Polo. Sejumlah ahli sejarah Eropa pada masa pendudukan kolonial Hindia Belanda seperti Snoek Hurgronje, J.P. Moquet, J.L. Moens, dan J. Hulshoff-Pohl yang sudah beberapa kali menyelidiki asal-usul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai menyebutkan bahwa Kerajaan Samudera Pasai muncul sekitar pertengahan abad ke-13 m dengan Sultan Malik Al-Saleh, kadang ditulis Malik ul-Salih, Malik Al-Saleh, Malikus-Saleh, Malik Al-Salih, atau Malik ul-Saleh, sebagai raja pertamanya. Nama Samudera Pasai sendiri sebenarnya adalah Samudera Aca Pasai, yang berarti kerajaan samudera yang baik dengan ibu kota di Pasai. Meski pusat pemerintahan kerajaan itu sekarang tidak diketahui secara pasti, tetapi para ahli sejarah memperkirakan lokasinya berada di sekitar Belang Melayu. Konon, nama Samudera yang dipakai sebagai nama kerajaan itulah yang kini menjadi nama Pulau Sumatera karena adanya pengaruh dialek oleh orang-orang Portugis. Sebelumnya, nama pulau tersebut adalah Perca, berbeda dengan orang Portugis, seperti yang bisa dilihat dalam tulisan-tulisan Ising. Para pengelana Tiongkok menyebut Sumatera dengan Cinco atau Pulau Emas, sementara Raja Kertanegara dari Singosari yang terkenal itu menyebut pulau ini dengan sebutan Suvarnabumi atau Swarnabumi, yang artinya Pulau Emas. Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih terletak di kota Lok Seumawe, Aceh Utara. Beberapa kitab atau catatan yang digunakan untuk melacak sejarah Kerajaan Samudera Pasai antara lain adalah Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan Hikayat Raja Bakoi. Meski nuansa mitos yang masih kental di dalamnya tak jarang menjadi kendala ketika karya ini hendak ditafsirkan, Hikayat Raja Pasai tercatat sudah memberikan andil yang cukup besar dalam menguak riwayat Kesultanan Samudera Pasai.
Sementara terkait penamaan Samudera Pasai, J.L. Moens menyatakan bahwa kata Pasai berasal dari kata Parsi. Menurut Moens, pada abad ke-7 banyak pedagang yang berasal dari Parsi atau Persia yang mengucapkan kata Pasai dengan kata Pas. Pendapat J.L. Moens ini mendapatkan dukungan dari beberapa peneliti sejarah lainnya, seperti oleh Prof. Gabriel Ferran melalui bukunya yang berjudul L'Empire Sumatranais de Sriwijaya dan oleh Prof. Paul Wiateli dengan buku He Golden Kersonis. Baik Gabriel maupun Paul menyandarkan data-datanya pada keterangan dari para pengelana Timur Tengah yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Mereka berdua juga meyakini bahwa pada abad ke-7, pelabuhan atau bandar-bandar besar di Asia Tenggara dan di kawasan Selat Malaka telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Asia Barat. Data tersebut diperkuat oleh fakta bahwa di setiap kota dagang tersebut sudah ada permukiman-permukiman pedagang Islam yang singgah dan menetap di sana. Di tempat lain, H. Muhammad Said, seorang penulis yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan menerbitkan buku-buku perihal Aceh, termasuk meneliti Kerajaan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam, menyatakan bahwa kata Pasai dalam Samudera Pasai berasal dari para pedagang Cina. Menurutnya, kata pose yang populer digunakan pada pertengahan abad ke-8 identik dengan penyebutan kata pase atau pasai. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa pasai berasal dari kata tapasai, yang berarti tepi laut. Kata tapa sendiri masih banyak ditemui dalam bahasa Polinesia yang berarti tepi, sedangkan kata sai berarti pantai. Jadi, baik samudera atau pasai memiliki arti yang hampir sama, yaitu negara yang terletak di tepi laut. Seorang pencatat asal Portugis, Tome Pires, yang pernah menetap di Malaka pada kurun waktu tahun 1512 sampai tahun 1515, menyebutkan bahwa Pasai adalah kota terpenting untuk seluruh Sumatera pada zamannya. Menurut Pires, penduduk Pasai waktu itu kurang lebih berjumlah 20.000 orang. Sementara itu, Marco Polo dalam lawatannya dari Tiongkok ke Persia pada tahun 1267 yang kemudian singgah ke Pasai pada tahun 1292 menuliskan bahwa saat itu sudah ada kerajaan Islam di Nusantara yang tak lain adalah Samudera Pasai. Kala itu Marco Polo ikut dalam rombongan Italia yang mendapatkan undangan dari Kubilai Khan, Raja Mongol yang menguasai daerah Tiongkok. Menurut Marco Polo, penduduk Pasai waktu itu belum banyak yang memeluk Islam, namun komunitas orang-orang Arab atau Saracen sudah cukup banyak dan berperan penting dalam upaya mengislamkan penduduk Aceh. Marco Polo menyebut daerah tersebut sebagai Giava Minor atau Java Minor, Jawa Kecil. Sementara itu, dalam seminar sejarah nasional yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara pada 17 sampai 20 Maret tahun 1963, maupun dalam masuk dan berkembangnya Islam di daerah istimewa Aceh yang diselenggarakan pada 10 sampai 16 Juli tahun 1978 di Banda Aceh, yang dihadiri diantaranya adalah Prof. Hamka, Prof. A. Hashmi, Prof. H. Abu Bakar Aceh, H. Muhammad Said dan M.D. Mansur, telah menemukan perbedaan pada cara pandang sejarah berdirinya Kerajaan Samudera Pasai. Berdasarkan petunjuk dan sumber-sumber yang lebih baru, di antaranya dari para musair Arab dan Tiongkok yang pernah ke Asia Tenggara dan ditambah dengan dua catatan lokal, yaitu Idarul Haq fi Mamlakatil Peureulak karya Abu Ishaq al-Makarani dan Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh karya Yunus Jamil. Para pakar sejarah nasional itu menyimpulkan bahwa Kesultanan Samudera Pasai sudah berdiri sejak abad ke-11, tahun 433 H, 1042 M, dengan pendiri dan sultan pertamanya adalah Maharaja Mahmud Shah, yang memerintah pada tahun 433 sampai 470 H, tahun 1042 sampai tahun 1078 M. Menurut G.P. Roufaer, sejarawan Belanda yang serius mendalami sejarah Kerajaan Samudera Pasai, menyimpulkan bahwa letak Pasai mula-mula berada di sebelah kanan Sungai Pasai sementara Samudera berada di sebelah kiri sungai. Kemudian lambat laun kedua tempat tersebut menjadi satu menjadi Samudera Pasai. Jelasnya, Kerajaan Samudera Pasai adalah daerah aliran sungai yang hulunya berada jauh di pedalaman daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah.
Ada banyak teori yang berkembang tentang perkiraan asal-usul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Kerajaan Samudera Pasai merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan pra-Islam yang sudah ada sebelumnya. Hal ini seperti tertuang dalam buku berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara karya Slamet Muljana yang menyatakan bahwa Nazimuddin Al-Kamil, Laksamana Laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Aceh dan menguasai salah satu daerah subur yang ada di sana yaitu Pasai. Nazimuddin Al-Kamil kemudian mendirikan kerajaan kecil di Pasai pada tahun 1128 dengan nama Samudera Pasai. Alasan dinasti Fatimiyah melakukan penaklukan terhadap Pasai sendiri adalah karena memang ingin menguasai bandar dagang yang saat itu sangat ramai di Selat Malaka. Bukan hanya itu, dinasti Fatimiyah juga telah mengerahkan armada perangnya untuk merebut kota Kambayat di Gujarat Arab dan menyerang penghasil lada, yakni Kampar Kanan dan Kampar Kiri di Minangkabau. Dalam ekspedisi tersebut, Nazimuddin Al-Kamil gugur dan kemudian pada tahun 1168 dinasti Fatimiyah Mesir dikalahkan oleh tentara dari dinasti Salahuddin yang menganut mazhab Syi'i. Dengan runtuhnya dinasti Fatimiyah tersebut, maka secara otomatis hubungan antara Samudera Pasai dan Mesir terputus. Khafrawi Al-Kamil kemudian melanjutkan kepemimpinan Nazimuddin Al-Kamil yang telah gugur. Tetapi tahun 1204 kekuasaan Samudera Pasai jatuh ke tangan Laksamana Johan Jani dari Pulau Wi. Di bawah kekuasaan Laksamana Johan Jani, kekuasaan Samudera Pasai menjadi kekuatan maritim yang kuat di Nusantara pada masa itu. Di Mesir sendiri setelah dikuasai oleh dinasti Salahuddin, muncul dinasti Mamaluk yang menggantikan dinasti Fatimiyah. Sama dengan pendahulunya, dinasti Mamaluk juga berniat menguasai perdagangan di Pasai. Niat tersebut pun dilancarkan dengan mengirim pendakwah yang telah menimba ilmu di Makkah, yaitu Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang sebelumnya telah berdakwah di pantai barat India. Di Pasai, kedua utusan tersebut bertemu dengan Marasilu yang saat itu menjadi salah satu anggota angkatan perang kerajaan Pasai. Syekh Ismail dan Fakir Muhammad kemudian berhasil membujuk Marasilu untuk memeluk Islam dan membuat kerajaan tandingan untuk kerajaan Pasai yang akan dibantu oleh dinasti Mamaluk di Mesir dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Akhirnya Marasilu dinobatkan menjadi raja kerajaan Samudera yang berada di kiri dari Sungai Pasai dengan letak menghadap ke arah Selat Malaka. Namun demikian, ternyata kedua kerajaan tersebut justru bersatu menjadi kerajaan Samudera Pasai. Keislaman Marasilu juga disinggungkan dalam catatan Hikayat Raja Pasai dengan memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan nama kerajaan Samudera dan menyuruh agar daerah tersebut diislamkan oleh sahabat Nabi. Dari sini, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada kemungkinan Islam telah masuk ke Nusantara tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat, yakni abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 atau bahkan muncul kemungkinan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah. Marasilu adalah keturunan dari suku Imam IV atau yang lebih dikenal sebagai Suki Imuempoet, yaitu sebuah suku dari Campa yang merupakan pendiri kerajaan-kerajaan di Aceh sebelum berkembangnya agama Islam. Di antara 4 kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh Suki Imuempoet adalah Perluak, Perlak yang terletak di Aceh Timur, Jempa, Campa di Biren, Kerajaan Sama Indra di Pidi, dan Indra Purba di Aceh Besar, Banda Aceh. Sultan Malik Al-Saleh kemudian menikah dengan Putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladin Muhammad Amin bin Abdul Qadi dari Kerajaan Perlak. Dari pernikahan ini Sultan Malik Al-Saleh dikaruniai 2 orang putra yaitu Muhammad dan Abdullah. Kelak, Muhammad dipercaya untuk memimpin kerajaan Pasai dengan gelar Sultan Muhammad Malikul Zahir. Sultan Malik Al-Tahir berdampingan dengan ayahnya yang masih memimpin kerajaan Samudera. Sementara Abdullah lebih memilih keluar dari keluarga besar kerajaan Samudera Pasai dan mendirikan kerajaan sendiri yaitu Kerajaan Arubarumun yang kurang lebih berdiri pada tahun 1295 Menurut catatan Ibnu Battuta, kerajaan Samudera mengalami perkembangan pesat, bahkan bisa dikatakan berada dalam masa kejayaan di bawah kepemimpinan Muhammad Malikul Zahir.
Hal ini ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan sudah menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Ditambah lagi, posisi kerajaan Pasai yang berada di aliran lembah sungai juga membuat tanah pertanian menjadi subur sehingga padi yang ditanam oleh penduduk kerajaan Islam Pasai pada abad ke-14 bisa dipanen 2 kali setahun. Masih dalam catatan Ibnu Battuta, dijelaskan bahwa Muhammad Malikul Zahir adalah raja yang sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Muhammad Malikul Zahir sempat mendirikan pusat studi Islam di lingkungan kerajaan yang dijadikan tempat diskusi para ulama dan elit kerajaan. Maka tidak berlebihan jika kemudian Ibnu Battuta memasukkan nama Muhammad Malikul Zahir sebagai salah satu dari 7 raja di dunia yang memiliki kemampuan luar biasa dengan kepribadian yang sangat rendah hati. Sultan Muhammad Malikul Zahir dikaruniai 2 orang putra, yaitu Malikul Mahmud dan Malikul Mansur. Ketika Sultan Muhammad Malikul Zahir wafat karena sakit, kerajaan dipegang oleh ayahnya, Sultan Malik Al-Salih, yang juga memimpin kerajaan Samudera. Karena masih terlalu muda, maka kedua putra Muhammad Malikul Zahir dititipkan oleh Sultan Malik Al-Salih pada ahli kenegaraan dan keagamaan. Malikul Mahmud dititipkan kepada Sayyid Ali Gitaudin, sedangkan Malikul Mansur dititipkan pada Sayyid Semayamuddin. Setelah kedua putra tersebut dianggap layak untuk memimpin kerajaan, maka Sultan Malik Al-Salih menyerahkan tampuk kekuasaan kepada kedua putra Muhammad Malikul Zahir, di mana diputuskan Malikul Mahmud memimpin kerajaan Pasai dan Malikul Mansur memimpin kerajaan Samudera, sesuai dengan hasil musyawarah para ulama dan para petinggi kerajaan. Dalam perjalanannya, disebutkan bahwa hubungan antara keduanya tidak berlangsung harmonis karena diam-diam Malikul Mansur tertarik kepada istri Malikul Mahmud. Malikul Mansur kemudian diusir dari kerajaan dan meninggal ketika berada dalam perjalanannya. Akhirnya kerajaan Samudera dan kerajaan Pasai pun menjadi satu kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Samudera Pasai dengan Malikul Mahmud sebagai rajanya. Pada tahun 1346 terjadi pergantian kekuasaan dari Sultan Malikul Mahmud kepada putranya, yaitu Ahmad Permadala Permala dengan gelar kehormatan Sultan Ahmad Malik Al-Zahir. Dalam sebuah catatan dituliskan bahwa Sultan Ahmad Malik Al-Zahir memiliki 5 orang anak, 3 putra dan 2 putri. Ketiga putra itu adalah Tun Beraim Bapa, Tun Abdul Jalil dan Tun Abdul Fadil. Sementara kedua putrinya adalah Tun Medam Pria dan Tun Takiyah Dara. Sultan Ahmad Malik Al-Zahir dikenal sebagai raja yang memiliki citra buruk di mata masyarakatnya karena Sultan Ahmad Malik Al-Zahir menaruh birahi pada kedua putrinya sendiri. Tak pelak sikapnya yang demikian itu membuat marah para petinggi kerajaan Samudera Pasai, termasuk Tun Beraim Bapa. Tun Beraim Bapa kemudian berusaha melindungi kedua saudara perempuannya dari jeratan nafsu ayah kandungnya dengan menyembunyikan kedua saudarinya di sebuah tempat. Merasa mendapat pertentangan dari putra sulungnya sendiri, Sultan Ahmad Malik Al-Zahir murka dan menyuruh utusan untuk membunuh Tun Beraim Bapa. Sang putra mahkota yang seharusnya mewarisi tahta kerajaan itu pun meninggal karena diracun oleh utusan ayahnya. Merasa terharu dan tidak terima dengan perlakuan biadab sang ayah, Tun Medam Pria dan Tun Takiyah Dara kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan meminum racun yang telah membunuh kakaknya. Kebiadaban Sultan Ahmad Malik Al-Zahir ternyata tidak berhenti sampai di situ. Mengetahui bahwa putri dari kerajaan Majapahit yaitu Raden Galuh Gemerencang jatuh cinta kepada Tun Abdul Jalil, Sultan Ahmad Al-Zahir yang juga menaruh hati kepada kecantikan dari putri Raja Majapahit itu kembali menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa putra keduanya tersebut dan membuang jenazah Tun Abdul Jalil ke tengah laut. Raden Galuh Gemerencang yang sangat merindukan pujaan hatinya, Tun Abdul Jalil, kemudian pergi bersama para pengawal menuju ke Pasai. Sesampainya di Pasai, Raden Galuh Gemerencang terkejut setelah mendengar berita bahwa sang putra mahkota meninggal dengan tragis di tangan ayahnya sendiri. Karena tidak kuasa menahan kesedihan, sang putri kemudian ikut menenggelamkan diri di tempat jenazah Tun Abdul Jalil ditenggelamkan. Rombongan pengawal Raden Galuh Gemerencang yang tersisa kembali ke Jawa dan melaporkan kematian sang putri kepada Raja Majapahit. Mendengar berita tragis dan kebiadaban dari Raja Pasai, Raja Majapahit geram dan mengirim pasukan untuk menggempur kerajaan Pasai.
Dalam peperangan itu, kerajaan Pasai akhirnya kalah dan Sultan Ahmad Al-Zahir mengungsi ke daerah bernama Menduga yang berjarak kurang lebih 15 hari perjalanan kaki dari Pasai. Sementara itu pasukan Majapahit yang telah menaklukkan kerajaan Pasai dan mengambil harta rampasan kemudian berlayar kembali ke Jawa. Dalam perjalanannya, pasukan Majapahit juga sempat menaklukkan kerajaan Jambi dan Palembang. Menurut sejarah, dalam silsilah kerajaan Pasai terdapat nama Sultanah Nahrisyah Malikul Zahir, raja perempuan pertama di kerajaan Islam Nusantara yang bertahta dari tahun 1420 hingga 1428. Sultanah Nahrasyah memiliki penasehat kontroversial bernama Arya Bakoy yang bergelar Maharaja Bakoy Ahmad Permala. Arya Bakoy pernah diperingatkan oleh para ulama agar tidak mengawini putrinya sendiri, tapi peringatan itu ditentangnya. Bahkan, karena tidak terima keinginan dirinya ditentang, Arya Bakoy sampai membunuh 40 ulama. Arya Bakoy akhirnya tewas di tangan Malik Mustafa yang bergelar Pocut Cindan Simpul Alam, yang tidak lain adalah suami Sultanah Nahrasyah dengan bantuan Sultan Mahmud Alaidin Johansyah dari Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1409 sampai tahun 1465. Sultanah Nahrasyah dalam catatan sejarah merupakan seorang perempuan muslimah yang berjiwa besar. Hal ini dibuktikan dengan hiasan di makamnya yang dibuat dengan sangat istimewa. Pada nisannya, tertulis nukilan huruf Arab, terjemahannya berbunyi, "Inilah kubur wanita bercahaya yang suci, Ratu yang terhormat, almarhum yang diampunkan dosanya, Nahrasyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Mailkus Salih. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya, mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin, 17 Zulhijjah 832. Kehidupan sosial politik. Pada masa kerajaan Samudera Pasai, para pedagang telah menggunakan ceitis atau mata uang berbentuk uang kecil, sedangkan yang terbuat dari emas disebut dengan dramas. Mata uang emas dibuat dari emas sebenarnya tidak murni dari emas semua tetapi terbuat dari serbukan emas dan perak. Jika dibandingkan dengan nilai mata uang Portugis krusade, maka perbandingannya adalah 9 dramas sama dengan 1 krusade sama dengan 500 kes. Di samping seorang sultan yang menjadi pimpinan kerajaan, ada juga beberapa jabatan dalam kerajaan seperti Menteri Besar, Perdana Menteri atau orang kaya besar, Bendahara, Komandan Militer atau Panglima Angkatan Laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, Sekretaris Kerajaan, Kepala Mahkamah Agama yang dinamakan Kadi, dan Syah Bandar yang mengepalai serta mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para Syah Bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara Sultan dengan para pedagang asing. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Batutah menceritakan bagaimana taatnya Sultan Samudera Pasai terhadap agama Islam dari mazhab Syi'i, dan Sultan Samudera Pasai selalu dikelilingi oleh ahli-ahli Islam. Kesultanan Samudera Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai sebuah kerajaan besar, Samudera Pasai juga menghasilkan banyak karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai, yang mana bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Hikayat Raja Pasai ini juga sekaligus menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu itu juga yang kemudian digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Bersamaan dengan berkembangnya sastra Melayu klasik, di Pasai juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durru Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atas permintaan dari Sultan Malaka, Mahdum Patakan. Kitab inilah yang kemudian dijadikan rujukan dalam melihat posisi kerajaan Samudera Pasai dalam perannya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Perkembangan dan masa keemasan.
pada masa kejayaannya, Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudera Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Alasan mengapa Kesultanan Samudera Pasai tergabung dan ikut andil dalam jaringan perdagangan antar bangsa adalah letaknya yang berada di kawasan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Jarak pelayaran yang begitu jauh antara Arab dan Cina menjadikan Kerajaan Samudera Pasai sebagai tempat singgah para pedagang, terlebih karena pelayaran mengharuskan para pedagang menunggu angin musim yang cocok untuk berlayar meneruskan perjalanan. Dalam kurun abad ke-13 hingga awal abad ke-16, Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai salah satu komoditas andalannya. Setiap tahunnya, Pasai mampu mengekspor lada dengan produksi yang cukup besar. Tak hanya itu, Pasai juga menjadi produsen komoditas lainnya seperti sutra, kapur barus, dan emas. Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Komposisi masyarakat di Kerajaan Pasai sendiri terbagi dalam beberapa lapis, meliputi sultan, golongan abdi kerajaan, alim ulama, para pedagang dan hamba sahaya. Pada lapisan abdi kerajaan terbagi lagi menjadi Perdana Menteri, Menteri, Tentara, Pegawai dan Pesuruh. Kendati orang Arab yang tinggal di Pasai tidak sebanyak orang dari India, tapi orang Arab memberikan pengaruh yang sangat kuat ke dalam sistem kerajaan, bahkan dalam menentukan kebijakan sang raja. Semasa Sultan Malik Al-Saleh menjabat sebagai penguasa pertama Kerajaan Pasai, terdapat orang-orang besar di negeri itu. Di antaranya adalah Tun Sri Kaya dan Tun Baba Kaya. Kedua orang besar ini juga ikut berperan dalam mengontrol jalannya pemerintahan dengan gelar Sayyid Ali Gitaudin dan Sayyid Asmayuddin. Kemajuan Kerajaan Samudera Pasai dapat dilihat dari adanya aktivitas perdagangan yang semakin maju dan ramai ditambah dengan sudah mengenal penggunaan koin emas sebagai alat pembayaran. Ibnu Batutah mengisahkan, setelah berlayar selama 25 hari dari Barenakar, sekarang masuk wilayah Myanmar, ia mendarat di sebuah tempat yang sangat subur. Ibnu Batutah tidak bisa menutupi rasa kagumnya begitu berkeliling kota pusat Kerajaan Pasai. Ia begitu takjub melihat sebuah kota besar yang sangat elok dengan dikelilingi dinding yang megah. Ibnu Batutah juga mencatat bahwa ia harus berjalan sekitar 4 mil dengan mengendarai kuda dari pelabuhan yang disebut Sahra untuk sampai ke pusat kota. Pusat pemerintahan kota itu cukup besar dan indah, serta dilengkapi dengan menara-menara yang terbuat dari kayu-kayu yang kokoh. Di pusat kota ini, tulis Ibnu Batutah, terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan kerajaan. Bangunan yang terpenting ialah Istana Sultan dan masjid. Masih menurut catatan Ibnu Batutah, di bawah kepemimpinan Muhammad Malikul Zahir, Pasai menjadi kerajaan yang begitu indah, bukan hanya saja karena keindahan dan kesuburan alamnya tetapi juga karena memiliki raja yang sangat rendah hati, mencintai rakyatnya, dan begitu mencintai ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah disinggung di awal, Ibnu Batutah sempat memasukkan nama Sultan Muhammad Malikul Zahir sebagai salah satu dari 7 raja di dunia yang memiliki kelebihan luar biasa. Ketujuh raja yang memiliki kemampuan luar biasa itu menurut Ibnu Batutah adalah Sultan Muhammad Malikul Zahir, Raja Melayu, yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Irak yang berbudi bahasa, Raja Hindustani yang sangat ramah, Raja Yaman yang berakhlak mulia, Raja Turki yang gagah perkasa, dan Raja Turkistan yang bijaksana. Pergolakan dan runtuhnya kerajaan. Kejayaan Kerajaan Samudera Pasai mulai mendapat ancaman dari Kerajaan Majapahit pada saat Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan pada periode tahun 1319 sampai tahun 1321 oleh Raja Majapahit yang kala itu dijabat oleh Jayanegara dan kemudian naik pangkat menjadi Mahapatih pada 1331 ketika Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya janjinya yang dikenal dengan Sumpah Palapa.
yaitu bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Mahapatih Gajah Mada rupanya sedikit terusik mendengar kabar tentang kebesaran Kerajaan Samudera Pasai. Majapahit khawatir akan pesatnya kemajuan Kerajaan Samudera Pasai yang memiliki jalur perdagangan strategis di Selat Malaka. Karenanya, kemudian Gajah Mada mulai mempersiapkan rencana untuk menyerang kerajaan Islam di Pulau Sumatera tersebut. Desas-desus tentang akan adanya serangan tentara Majapahit yang menganut agama Hindu Shiva terhadap kerajaan Islam Samudera Pasai santer terdengar di kalangan rakyat di Aceh. Armada perang kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gajah Mada memulai aksinya pada 1350 dengan beberapa tahapan. Serangan pertama Majapahit diarahkan ke perbatasan Perlak tapi mengalami kegagalan karena lokasi itu dikawal ketat oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Gajah Mada kemudian mundur ke laut dan mencari tempat lapang di pantai timur yang tidak terjaga. Di Sungai Gajah, Gajah Mada mendaratkan pasukannya dan mendirikan benteng di atas bukit, yang hingga sekarang dikenal dengan nama Bukit Meutan atau Bukit Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menjalankan siasat serangan dua jurusan, yaitu dari jurusan laut dan jurusan darat. Serangan lewat laut dilancarkan ke daerah pesisir di Lok Seomawe dan Jambu Air, sedangkan penyerbuan jalan darat dilakukan lewat Payak Gajah yang terletak di antara daerah Perlak dan Pedawa. Serangan dari darat tersebut ternyata tidak seperti yang telah direncanakan dan mengalami kegagalan karena dihadang oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Sementara serangan yang dilakukan lewat jalur laut justru bisa mencapai istana. Penyerangan kerajaan Majapahit atas Samudera Pasai dilatari belakangi oleh faktor politis sekaligus kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan dengan ramainya bandar-bandar yang berada dalam wilayah kerajaan dan kemakmuran rakyat kerajaan Samudera Pasai membuat Mahapatih Gajah Mada berkeinginan untuk merebutnya. Meskipun ekspansi kerajaan Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudera Pasai telah dilakukan berulang kali, tetapi Kesultanan Samudera Pasai masih mampu bertahan, hingga akhirnya perlahan-lahan perlawanan yang diberikan oleh kerajaan Samudera Pasai mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka. Runtuhnya kekuatan kerajaan Pasai sangat berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di luar kerajaan Pasai itu sendiri. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka pada abad ke-15 adalah salah faktor yang menyebabkan kerajaan Samudera Pasai mengalami kemunduran. Hancur dan hilangnya peranan Pasai dalam jaringan perdagangan antar bangsa bertambah dengan lahirnya suatu pusat kekuasaan baru di ujung barat Pulau Sumatera, yakni Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Pasai ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayat Shah dan lonceng Cakradonya, hadiah dari Raja Cina untuk Kerajaan Islam Samudera Pasai, dipindahkan ke Aceh Darussalam, sekarang Banda Aceh. Hingga menjelang abad ke-16, Kerajaan Samudera Pasai masih dapat mempertahankan peranannya sebagai bandar yang mempunyai kegiatan perdagangan dengan luar negeri. Para ahli sejarah yang menumpahkan minatnya pada perkembangan ekonomi mencatat bahwa Kerajaan Samudera Pasai pernah menempati kedudukan sebagai sentrum kegiatan dagang internasional di Nusantara semenjak peranan Kedah berhasil dipatahkan. Namun, kemudian peranan Kerajaan Samudera Pasai yang sebelumnya sangat penting dalam arus perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan dunia mengalami kemerosotan dengan munculnya Bandar Perdagangan Malaka di Semenanjung Melayu. Bandar Malaka segera menjadi primadona dalam bidang perdagangan dan mulai menggeser kedudukan Pasai. Tidak lama setelah Malaka dibangun, kota itu dalam waktu singkat segera dibanjiri perantau-perantau dari Jawa. Akibat kemajuan pesat yang diperoleh Malaka itu, posisi dan peranan Kerajaan Samudera Pasai semakin tersudut, nyaris seluruh kegiatan perniagaannya menjadi kendor dan akhirnya benar-benar patah di tangan Malaka sejak tahun 1450. Tidak hanya itu, Kesultanan Samudera Pasai semakin lemah ketika di Aceh berdiri satu lagi kerajaan yang mulai merintis menjadi sebuah peradaban yang besar dan maju. Pemerintahan baru tersebut adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kesultanan Aceh Darussalam sendiri dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Aceh pada masa pra-Islam, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa,
Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Pada 1524, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah menyerang Kesultanan Samudera Pasai. Akibatnya, pamor kebesaran Kerajaan Samudera Pasai semakin meredup sebelum akhirnya benar-benar runtuh dan berada di bawah kendali kuasa Kesultanan Aceh Darussalam. Raja-raja yang pernah memimpin Samudera Pasai: Al-Malikus Soleh, tahun 1267 sampai tahun 1297. Pada saat itu, orang-orang Islam sudah mendirikan perkampungan di tepi pantai Sumatera. Mereka berasal dari pedagang-pedagang Sumatera yang berdagang di Arab dan Persia. Hanya saja, mereka belum sanggup mendirikan kerajaan yang kuat. Pada tahun 1205, telah naik tahta seorang raja Islam di Daya, Aceh yang bergelar Sri Paduka Sultan Johansyah. Beliau bukan penduduk asli Aceh, melainkan keturunan pedagang-pedagang Islam yang menetap di Aceh. Prof. Dr. Hamka berpendapat bahwa jika dilihat dari namanya, ada kemungkinan bahwa beliau berasal dari Gujarat. Namun demikian, tidak ada berita mengenai kelanjutan kerajaan ini. Kabar berita bahwa masyarakat Islam sudah ada di pantai Sumatera rupanya sampai juga ke Mekah. Syarif Mekah mengutus seorang ulama bernama Syekh Ismail agar datang berkunjung ke negeri Samudra, Aceh. Sebab, di antara negeri-negeri tepi pantai Sumatera, nama Samudra Pasai lebih terkenal. Syekh Ismail berangkat menuju Samudra Pasai. Ia melabuhkan sementara kapalnya di Malabar, Mutabar, lalu melanjutkan perjalanan ke Aceh. Sampai di Aceh, Syekh Ismail bertemu dengan seorang mantan raja yang bernama Fakir Muhammad. Mantan raja itu ialah keturunan dari Abu Bakar, sahabat Nabi. Mereka berdua mengunjungi negeri-negeri tepi pantai Sumatera yang telah memeluk agama Islam, yaitu Fansur, Barus, Lamiri dan Haru. Setelah itu, mereka meneruskan pelayaran ke negeri Perlak. Di sana mereka mendapat informasi bahwa negeri Samudra Pasai yang mereka tuju rupanya telah terlewat. Terpaksalah kapal mereka dibelokkan kembali. Akhirnya, mereka berjumpa dengan Merah Silu, kepala kampung di tempat itu. Setelah mereka berdua mengadakan pertemuan dengan Merah Silu, beliau masuk Islam. Beliau juga diberikan nama Islam, yaitu Sultan Al-Malikus Soleh. Kemudian, mereka memberi tanda-tanda kerajaan yang langsung dibawa dari Mekah kepada Sultan. Gelar Sultan ini langsung diberikan oleh Syarif Mekah. Pada saat itu, Syarif Mekah ada di bawah naungan kerajaan Mamalik di Mesir. Syarif Mekah, atas izin Sultan Mamalik, memberikan gelar Sultan kepada Merah Silu. Gelar Al-Malikus Soleh adalah gelar yang dipakai oleh pendiri kerajaan Mamalik yang pertama di Mesir, yaitu Al-Malikus Soleh Ayub. Pada zaman pemerintahan Al-Malikus Soleh, Marco Polo, seorang pengembara bangsa Venesia, berkunjung ke Sumatera Utara. Pada saat itu, ia belum melihat banyak orang Islam di Sumatera, kecuali di kerajaan Perlak saja. Al-Malikus Soleh menikah dengan anak perempuan Raja Perlak yang telah beragama Islam. Beliau memiliki 2 orang putra. Al-Malikus Zahiri, tahun 1297 sampai tahun 1326, seorang putra Al-Malikus Soleh diberi gelar Al-Malikus Zahir, sedangkan putranya yang lain diberi gelar Al-Malikul Mansur. Az-Zahir adalah gelar yang dipakai oleh Sultan Mamalik yang kedua di Mesir, yaitu Al-Malikus Zair Baibar, tahun 1260 sampai tahun 1277. Al-Mansur adalah gelar dari Sultan Mamalik yang ketiga, yang menggantikan Baibar, yaitu Al-Malikul Mansur Kolawun, tahun 1279 sampai tahun 1290. Sultan Al-Malikus Zahir diangkat sebagai Sultan kedua Samudra Pasai. Nama kecil Sultan itu adalah Raja Muhammad. Al-Malikus Zahir II, tahun 1326 sampai tahun 1349, Sultan ketiga Samudra Pasai bergelar Zahir juga. Nama kecilnya adalah Raja Ahmad. Hamka berpendapat bahwa besar kemungkinan bahwa Sultan inilah yang ditemui oleh Ibnu Batutah ketika ia singgah di negeri Pasai tatkala Ibnu Batutah diutus Sultan Delhi ke Tiongkok pada 1345. Ibnu Batutah menceritakan pengamatannya secara rinci ketika singgah di Pasai dalam catatan perjalanannya. Berdasarkan catatan Ibnu Batutah, Sultan Pasai bermazhab Syafi'i.
Mazhab itu diketahui oleh Sultan secara mendalam. Sultan pun sanggup bertukar pikiran dengan para ulama ketika membicarakan masalah agama. Sultan gemar mendakwahkan agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Sultan juga memiliki armada kapal dagang yang besar. Ketika Ibnu Battuta singgah di Tiongkok, ia melihat kapal dari Sultan Pasai sedang berdagang di sana. Sultan mengangkat ulama keturunan bangsa Said dari Syiraz sebagai kadi di Pasai. Zainal Abidin, tahun 1349 sampai tahun 1406, setelah Sultan Al-Malikus Zahir meninggal, naiklah putranya Zainal Abidin. Ia naik tahta ketika usianya masih kecil, sehingga untuk sementara, pemerintahan dijalankan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Kerajaan Siam mendatangi Samudra Pasai. Awalnya, mereka masuk ke negeri Pasai secara baik-baik, mereka pun disambut dengan layak oleh Pasai. Mereka mengangkat sebuah peti besar ke dalam istana, sebagai hadiah untuk Sultan Pasai. Ketika peti itu dibuka, melompatlah 4 orang pasukan Siam keluar dari peti, menangkap Sultan yang masih kecil. Sultan Pasai diculik, dibawa ke kapal, ditawan di dalam istana Siam. Orang-orang besar Samudra Pasai terpaksa datang mempersembahkan tebusan ke negeri Siam, yaitu emas. Mereka memohon agar Sultan dapat dibebaskan. Raja Siam mengizinkan, dengan syarat, Pasai harus tetap rutin membayar emas. Akhirnya, pulanglah Sultan yang masih muda itu ke Pasai, hingga duduk kembali di atas singgasananya. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba datang pula lah pasukan Majapahit. Diserbunya Samudra Pasai sekali lagi. Pasai takluk di bawah Majapahit. Siam pun tidak mampu melawan Majapahit untuk mempertahankan Pasai. Maharaja Tiongkok mengutus Admiral Cheng Ho untuk datang ke Pasai pada tahun 1405. Dalam riwayat Tiongkok, Raja Pasai pada saat itu ialah Sainuli Api Tingki, Zainal Abidin. Cheng Ho menganjurkan agar Pasai mengakui persahabatan dengan Maharaja Tiongkok, Kaisar Cheng Su. Kaisar ini baru saja merebut kekuasaan dari kaisar yang dahulu, Hwiti. Cheng Ho datang membawa hadiah tanda persahabatan dari Kaisar Tiongkok. Ia pun memberikan janji bahwa Tiongkok akan tetap membela Samudra Pasai, Malaka dan negeri-negeri lain, jika ada serangan dari luar, asalkan mereka mengakui perlindungan dari Tiongkok. Zainal Abidin meninggal dalam satu peperangan melawan negeri Nakur di Aceh. Permaisuri Pasai menjanjikan bahwa ia sudi menjadi istri bagi siapa saja yang sudi berjuang menuntut bela kematian suaminya dalam perang itu. Tampillah ke depan, seorang nelayan, untuk mengepalai tentara yang ingin mengalahkan negeri Nakur kembali. Menurut riwayat Tiongkok, nelayan itu menang perang, sehingga langsung diangkat menjadi raja, menggantikan raja yang meninggal pada tahun 1412.